kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali sesi kita malam ini, kita awali dulu sama-sama dengan baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan untuk apa ya dalam program PPG di hari yang pertama. Ini sudah cukup mengagetkan Bapak dan Ibu. Ini hari pertama, jadi masih agak apa ya kaku atau gimana. Dan kalau saya sih nyantai aja Pak, karena perjalanannya cukup panjang ini Pak, sekitar sampai dengan bulan gitu ya. Jadi PPG ini kegiatannya bisa dibilang non-stop Pak ya, 24 jam dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya. Walaupun hari Minggu libur, tapi terkadang hari Minggu itu kita pakai untuk kegiatan pengayaan. Apalagi kalau sudah mendekati ke UKIN dan ke UP, itu sudah mulai banyak sekali kegiatan-kegiatan tambahan. Bahkan bisa satu hari itu Bapak dan Ibu dari pagi sampai malam itu cuma menghadapi laptop aja. Jadi pertama yang perlu disiapkan adalah mental Bapak dan Ibu, karena ya sekali lagi selama 3-4 bulan ke depan Bapak dan Ibu akan menemui banyak kejutan ya, beberapa kejutan bagi teman-teman yang dulu agak kuat, juga sampai ada yang mungkin nggak lulus juga ya, bahkan di PPG-nya, bukan di ujiannya. Belum sampai ujian itu di PPG-nya di PPG-nya sudah mental duluan gitu, padahal belum sampai ke UKIN, belum sampai ke UP gitu, dan sudah mengeluh di hari pertama karena tugasnya sangat banyak. Kami memahami bahwa Bapak dan Ibu semuanya ini masih memiliki pekerjaan aktif ya sebagai guru tetap di sekolah atau madrasah masing-masing. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kami sebagai dosen pengampu di sini memahami hal itu, tetapi kami juga memohon kerjasamanya bahwa waktu yang kami luangkan juga untuk kita sama-sama, istilahnya Bapak dan Ibu ya, sama-sama memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sudah lebih dahulu ada, kemudian ada program PPG ini, maka kita mengambil masing-masing bahwa kami di sini sebagai dosen tugasnya hanya memfasilitasi, kemudian memberikan tugas dan juga menilai jika itu sudah ada. Kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau kita perkuat, maka sesi seperti inilah yang akan kita gunakan. Nah, untuk sesi ini di bagian yang pertama nanti sekitar 12 hari ya Bapak dan Ibu, sekitar 12 hari, itu ada 4 modul. Satu modulnya itu 3 hari, dan itu setiap dalam 3 hari itu ada 2 kali video conference. Jadi kalau saya mau mengambilnya itu di depan sama di akhir ya. Di depan itu berarti di hari pertama, kemudian nanti di hari terakhir itu di hari Sabtu yang menjelang tes akhir modul. Jadi tes akhir modul itu ada dari pusat ya Bapak dan Ibu. Ya, diharapkan setiap modul itu sebelum tes akhir modul diharapkan semua tagihan-tagihan sudah setiap misalkan kita ada 4 KB, berarti tagihan dari keempat KB tersebut itu sudah sudah dikumpulkan ya sebelum tes akhir modul. Karena nanti setelah tes akhir modul itu kalau yang masih ketumpuk sudah dipastikan nanti akan pekerjaannya itu nggak berhenti Bapak dan Ibu, pasti akan ketumpuk lagi. Nah, sekarang kita sambil jalan aja mungkin perkenalan nanti Bapak dan Ibu ya. Sambil perkenalan sambil jalan, ini karena kita juga belum mengumpul semua, ini baru 13 orang, sambil kita kalau sudah kumpul semua nanti kita berkenalan, atau di akhir juga nggak apa-apa kalau berkenalan ya, karena nanti kita menunggu yang lain juga yang belum standby. Biasanya kalau Zoom misalkan jam 7 itu ya kita jam 7 kita mulai gitu, kita pengennya seperti itu. Jadi kalau di jadwal saya berikan 19.00 ya berarti 19.00 kita mulai gitu.
Kalau saya itu nggak lama Bu, paling cuma 1 jam lama. Nah, paling lama saya 3 jam. Paling lama, tapi itu kayaknya jarang-jarang. Kecuali kalau didiskusikan itu. Nah, ini saya izin mau mute punya Ibu Marfuah ya, karena kayaknya agak suaranya. Oke, terima kasih Bu Ibu Marfuah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, saya tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Fauzi mengenai 3 komponen resume, ada 3 hal. Yang pertama adalah pokok-pokok materi, yaitu namanya di resume Bapak dan Ibu ya. Di resume sesuai dengan materi yang Bapak dan Ibu sudah baca. Kemudian yang kedua adalah materi yang dianggap sulit. Jadi Bapak dan Ibu dari hasil bacaan Bapak dan Ibu dituliskan ada apa saja yang kira-kira dianggap sulit. Nah, ketika itu memang dianggap sulit, kenapa Bapak dan Ibu menganggap sulit dalam arti apa? Dalam arti memahami atau dalam arti mengimplementasikan misalkan. Kenapa kita memikirkan memahaminya kesulitan, kira-kira kenapa? Apakah kita punya teori dasar yang melandasinya belum ada atau seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah miskonsepsi. Bapak dan Ibu, di luar sana ada banyak sekali pendapat mengenai miskonsepsi, tapi di sini kita melakukan penyamaan persepsi tentang apa itu miskonsepsi. Sesungguhnya miskonsepsi itu bukan sesuatu yang salah. Miskonsepsi itu terjadi ketika ada suatu informasi tapi disampaikan dengan cara yang salah. Si penerima informasi nggak salah. Si penerima informasi itu benar karena informasinya sesuai dengan yang disampaikan oleh si penyampai informasi. Akan tetapi penyampai informasinya atau informannya ini menggunakan cara yang salah untuk memahami informasi, untuk menyampaikan informasi tersebut. Ini sering terjadi di mata pelajaran, contohnya di mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika banyak terjadi miskonsepsi. Terjadi miskonsepsi itu bukan karena konsepnya salah, tetapi konsepnya diajarkan dengan cara yang salah. Ketika satu konsep diajarkan dengan cara yang salah, maka siswa akan memahami dengan cara tersebut. Ketika siswa memahami dengan cara tersebut, maka konsep tentang pemahaman siswa tentang konsep tersebut secara umum, kalau dibalikan lagi ke teori aslinya itu salah, tetapi dia tidak salah gitu, karena dia mengikuti apa yang disampaikan oleh informan yang pertama kali ditemui, yaitu gurunya. Nah, sebagai contoh misalkan pembelajaran yang sering saya temukan dan sampai hari ini masih saya sulit sekali mengubah paradigma cara berpikir bagaimana, terutama ke guru juga. Saya sering ketemu dengan guru, kemudian menyampaikan bahwa ada sesuatu hal yang disampaikan dengan cara yang salah. Saya ketemu dengan guru, Bu. Saya ketemu dengan guru-guru ini sudah senior, tetapi ya mungkin karena menganggap saya bukan guru gitu ya, saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang salah disampaikan oleh guru ketika mengajar di kelas. Contohnya adalah yang paling sering saya temukan adalah mengajarkan materi geometri tetapi menggunakan pendekatan teori belajar bilangan. Geometri itu punya objek kajian semuanya abstrak. Tidak ada hal yang konkret di dalam geometri. Geometri semuanya abstrak. Kalau kita bilang ada benda di depan kita, itu bukan geometri, itu adalah benda-benda bentuk geometri. Tetapi geometri sendiri bukan itu. Geometri sendiri konsep yang sangat abstrak. Kalau kita belajar geometri ya, kebetulan saya kuliah di S1-nya di matematika murni dan S2-nya juga di matematika murni. Jadi kalau kita belajar tentang geometri, objek kajian geometri semuanya abstrak. Ruang Euclid, ruang-ruang non-Euclid dan seterusnya itu semuanya abstrak, tidak ada yang konkret. Sementara kalau kita belajar teori bilangan, itu kita menggunakan suatu teori yang kita sebut dengan namanya teori Piaget. Tulisannya Piaget gitu, tapi kita bacanya Piaget. Piaget mengatakan bahwa pembelajaran itu paling efektif disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa. Ketika kita bicara tentang tingkat berpikir siswa di level SD, itu misalkan usia 7 sampai dengan 12 tahun, mereka masih dalam proses atau masih dalam taraf berpikir operasional konkret. Sementara objek kajian matematika dalam hal ini adalah bilangan adalah abstrak. Nah, tetapi objek kajian dalam bilangan itu bisa kita konkretkan terlebih dahulu gitu ya, dengan misalkan menggunakan benda-benda nyata. Kemudian setelah masuk benda nyata baru masuk ke semi
abstrak atau semi konkret. Di sini kita menggunakan gambar-gambar, menggunakan simbol-simbol. Pada konsep konkret kita nggak menjelaskan tentang apa itu penjumlahan karena belum ada konsep penjumlahan dalam benda konkret. Kita baru tahu ada yang namanya penggabungan. Sebagai contoh misalkan Andi mempunyai 2 buah spidol, kemudian dia mendapatkan 2 spidol lagi misalkan dari Budi. Sekarang ada berapa spidol Andi? Nah, konsep tentang penjumlahan awalnya belum ada, tetapi yang pertama kali dikenal oleh siswa adalah menggabungkan. Jadi dia digabungkan tuh spidolnya. Jadilah ada 4 gitu ya. Sebentar Bu ya. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika kita mengajarkan konsep penjumlahan, pada awalnya kita nggak mengenalkan tentang penjumlahan di siswa kelas 1, kelas 2 misalkan. Tetapi kita mengenalkan istilah namanya adalah digabung. Karena kalau misalkan dijumlahkan, maka yang dimaksud dengan dijumlahkan itu adalah sesuatu menjadi tambah besar gitu. Contohnya misalkan ada kue, kemudian ditambah dengan kue satu lagi. Nah itu kuenya tidak menjadi 2, tapi kuenya menjadi 1 tapi lebih besar. Nah itu yang dipikiran siswa gitu ya. Makanya kita bukan dijumlahkan tetapi digabung dulu. Baru nanti ketika ketemu dengan angka adalah objek yang juga abstrak, itu menjadi menjadi konsep tentang penjumlahan, yaitu pencacahan. Penjumlahan adalah pencacahan. Akhirnya kita kenalkan seperti itu. Nah, Piaget mengatakan bahwa teori belajar bilangan itu mulai dari yang konkret, kemudian semi abstrak atau semi konkret, kemudian baru adalah abstrak. Dikenalkan di sana angka, simbol penjumlahan, kemudian simbol sama dengan aja kan diajarkannya pelan-pelan, nggak bisa langsung. Nah, itulah teori belajar bilangan, kita menggunakan Piaget. Nah, yang saya temukan di kelas itu ketika siswa diajarkan materi tentang geometri, itu juga diajarkan dengan cara yang sama, yaitu mengambil benda-benda konkret gitu. Padahal geometri bukan benda konkret gitu. Agak sulit kita menyebutkan benda-benda konkret. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, objek kajian geometri bukan angka, tetapi cara membelajarkan geometri menggunakan teori bilangan pembelajarannya. Contohnya apa? Ketika ketemu dengan sebuah bangun, katakanlah persegi panjang, guru mengatakan begini, anak-anak ini gambar persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar, kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Akhirnya siswa memahami geometri itu sama seperti bilangan gitu. Topologi yang ada di bilangan itu akan berlaku seperti halnya topologi yang ada di bilangan akan berlaku juga di geometri. Padahal kan itu 2 hal yang sangat berbeda. Teori belajarnya pun berbeda. Kalau kita mau buka lagi di buku teori-teori belajar, kebetulan di modul itu nggak ada. Kalau kita ngomongin dengan teori belajar bilangan, kita menggunakan teori bisa pakai Piaget, kita bisa menggunakan teori Brunner misalkan. Nah, kalau di teori belajar geometri, kita bisa menggunakan teori belajar punyanya Van Hill misalkan. Di sana ada beberapa fase ya untuk mengajarkan geometri menggunakan teori belajar Van Hill. Nah, yang dilakukan oleh guru di sekolah, kenapa mengajarkan materi geometri tetapi dengan pendekatan teori bilangan gitu. Tetapi dengan pendekatan teori belajar bilangan gitu. Kenapa tidak menggunakan teori belajar geometri? Kan ada teori belajar geometri. Nah, itu yang sering saya temukan. Nah, agak susah Bapak dan Ibu ketika saya menyampaikan hal ini. Waktu itu kita lagi bikin modul, saya baca modulnya, modul belajar geometri, kok belajar geometri diajarkannya kok tiba-tiba panjang kali lebar gitu. Ini bukan geometri gitu, ini produk dari geometri. Oke, nggak ada masalah. Dan ini akhirnya disimplifikasi, disederhanakan dengan menggunakan teori belajar bilangan. Apakah salah? Secara hasil nggak salah, tapi akhirnya prosesnya itu menjadikan belajar geometri itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Bisa kita
bisa kita temui di lapangan ketika kita belajar mengajarkan tentang bilangan, itu jauh lebih mudah daripada kita mengajarkan tentang geometri. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatan belajar yang tidak sesuai atau tidak tepat di dalam itu. Nah, miskonsepsi berikutnya yang sering terjadi adalah membelajarkan penjumlahan dua buah bilangan negatif misalkan, atau dua bilangan bulat antara positif atau negatif dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sana terjadi yang kita sebut dengan namanya inkonsistensi. Misalkan 2 dikurangi negatif 3. Apa yang dilakukan pertama kali? Kalau kita menggunakan garis bilangan, nah si gurunya harusnya konsisten dengan aturan. Nah, tetapi ternyata guru nggak konsisten dengan aturan. Ketika ketemu dengan 2 ditambah negatif 3, yang dilakukan adalah mengubah dikurangi dengan negatif menjadi tambah 3. Nah, itu kan tidak sesuai dengan teori nggak sesuai dengan aturan dari si garis bilangan itu sendiri gitu. Nah, makanya pembelajaran dengan menggunakan garis bilangan akhirnya menemukan miskonsepsi di situ. Nah, itu yang sering saya temukan jadi miskonsepsi itu. Nah, sekali lagi miskonsepsi itu ada suatu konsep yang dipahami dengan cara yang salah karena cara mengajarkannya atau cara pemerolehan informasinya salah, cara menangkap informasinya salah. Yang kita pahami ya sama seperti yang kita terima itu gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan yang pemahaman kita, tetapi cara kita mendapatkan informasi itu yang kemudian salah. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan mulai simplifikasi. Kita di resume ini kita akan buat lebih sederhana, memahami miskonsepsinya jadi biar lebih teknis aja gitu. Teknisnya gini, sederhananya gini. Kayak saya pengen yang gampang-gampang aja biar sederhana. Daripada penjelasan tadi 2 contoh tadi itu kan agak jelimet ya, Bapak dan Ibu muter ke sana muter ke sini. Kita ambil yang sederhananya aja. Kita kesepakatan yang Bapak Ibu isi di poin yang ketiga tentang miskonsepsi adalah seperti ini. Sebelum membaca modul, apa sih pemahaman Bapak dan Ibu tentang teori misalkan behavioristik? Contoh. Sebelum membaca modul, pemahaman saya tentang teori behavioristik adalah bla bla bla. Akan tetapi setelah saya membaca modul, ternyata ada yang salah dengan pemahaman saya. Setelah saya membaca modul, ternyata pemahaman saya ada yang, jangan kita sebut salah ya. Kita sebut berbeda aja ya, kita sebut berbeda. Ada pemahaman yang berbeda antara yang saya pahami sebelumnya dengan yang saya baca dari modul. Kira-kira itu aja Bapak dan Ibu yang biar lebih sederhana. Jadi apa sih yang dipahamkan dengan cara yang berbeda? Bapak memahami dengan cara yang berbeda ketika sebelum membaca modul dengan setelah membaca modul. Contoh, HOTS. Pernah dengar Bapak ya? HOTS, High Order Thinking Skill. Sebelum membaca modul, saya berasumsi atau saya mengetahuinya bahwa HOTS itu adalah soal yang sulit. Tetapi setelah saya membaca modul, soal HOTS bukan soal yang sulit. Karena soal yang LOTS aja, Low Order Thinking Skill, yang C1, C2, C2 maaf, itu bisa jadi soalnya sulit. Contoh, tahun berapakah Gajah Mada lahir? Itu soal lot atau hot? Ada yang bisa menjawab, Pak? Tahun lots itu, Bapak. Lots. Bagi beberapa orang itu susah atau mudah, Pak? Kalau itu sih kan susah, Pak. pada ada ininya sih, Pak. Maksudnya jawabannya itu kan cuma satu doang, Pak. Betul. Jadi maksudnya kan sumbernya itu udah ada gitu. Betul. Pertanyaan saya, bagi beberapa orang soal itu susah atau mudah? Susah. Tapi ada yang bilang mudah nggak? Nggak ada. Banyak. Kalau yang sudah tahu, Pak. sudah hafal, gampang, Pak. Baca dia hafal gampang, betul. Kalau dia nggak hafal, nggak tahu. Artinya gini, Bapak dan Ibu, soal lot aja bisa susah. Betul ya? Lots yang low order thinking skill aja bisa susah. HOTS, apakah HOTS selalu susah? Nggak selalu. Soal HOTS itu nggak selalu susah. Soal HOTS itu tergantung bagaimana kita pemerolehan informasinya. Apakah dengan cara mengingat, apakah dengan cara menyimpulkan, apakah dengan cara memahami, yaitu tergantung bagaimana cara kita pemerolehan informasinya.
Tapi memang kebanyakan soal-soal HOTS itu dianggap susah. Karena apa? Karena yang bawah-bawahnya belum tercapai gitu. Maka soal HOTS bisa menjadi susah. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengatakan seperti itu. Contoh, pada awalnya saya berpikir soal HOTS adalah soal yang susah. Setelah saya membaca modul, ternyata tidak semua soal HOTS itu susah. Kan ukuran susah atau mudah itu kan setelah soal itu diujikan. Kalau soal itu dijawab oleh orang yang banyak dan benar, berarti soal itu mudah, walaupun dia HOTS gitu. Tapi walau ada soal yang dijawab dengan orang yang banyak tetapi salah, ya bisa jadi soalnya susah, walaupun dia adalah HOTS gitu. Jadi kan antara susah atau mudah itu kan ukurannya bukan, nggak bisa, kita baru bisa memprediksi aja, tetapi kita baru bisa tahu bahwa itu susah atau mudah ketika sudah dikerjakan oleh orang siswa gitu ya misalkan ya, sehingga kita bisa tahu kita bisa tahu tingkat kesulitannya itu gitu ya. Kan setelah diuji, setelah digunakan, kalau kita belum gunakan kita belum tahu itu kan susah menurut kita gitu, bisa jadi, atau mudah menurut kita, bisa jadi menurut siswa itu susah. Jadi itu belum bisa kita tentukan ya gitu. Makanya kan ada analisis butir soal dulu gitu ya sebelum kita melakukan pengujian. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya, kesepakatan kita untuk pengisian resume gitu ya, resume. Nah, kemudian untuk analisis bahan ajar yang satu modul satu ya, cuma satu modul cuma satu, itu boleh berkelompok, tetapi saya menyarankan nggak perlu berkelompok karena nanti sama aja, dua-duanya harus mengupload hasilnya juga gitu ya. Jadi sendiri juga nggak apa-apa sih menurut saya ya. Kalau mau kelompok takut nanti saling mengandalkan gitu, malah nggak jadi dua-duanya gitu ya. Menurut saya itu dulu ya. Ya baik Bapak dan Ibu, sambil kita berjalan saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan modul kita yang pertama ya, tentang teori belajar dan pembelajaran. Saya ingin menyampaikan sedikit aja Bapak dan Ibu. Ini menjadi, menurut saya itu menjadi kekhawatiran saya ketika saya tergabung di instruktur nasional kemarin Bapak dan Ibu di PKW Kemenag. Itu kami membuat kami ada suatu modul yang dilatihkan ke peserta. Nah, setiap kali saya melihat modul yang dibuat oleh orang lain, termasuk juga yang dibuat oleh mahasiswa, saya selalu bertanya-tanya, kenapa modul ini nggak ada ruhnya gitu. Kebayang Bapak dan Ibu? Apa sih yang dimaksud dengan ruh di dalam modul gitu. Jadi saya membaca beberapa modul tuh yang dibuat oleh baik itu oleh tim penyusun modul di Kemenag ataupun yang dilakukan oleh mahasiswa, saya menemukan kenapa modulnya terlalu prosedural gitu. Jadi seolah-olah modul itu isinya ya udah konten aja gitu. Tetapi bagaimana konten itu disampaikan, bagaimana modul itu berinteraksi dengan siswa gitu, itu kok nggak kelihatan gitu bagaimana si materi atau si konten tersebut disampaikan gitu. Padahal yang bikin guru gitu. Kebetulan kan saya nggak ada basic di guru ya Bapak dan Ibu, saya nggak sama sekali nggak ada latar belakang di keguruan sama sekali. Tetapi ketika saya membaca modul-modul baik yang dibuat oleh mahasiswa atau yang dibuat oleh guru, ketika saya baca kok ini modulnya lebih prosedural gitu, tidak melihat bagaimana materi yang ada di dalam modul tersebut disampaikan gitu. Jadi ya sudah berat gitu aja gitu, seolah-olah nggak ada tanggung jawab bagaimana modul tersebut bisa digunakan untuk belajar. Kalau kita memposisikan seperti itu ya apa bedanya dengan misalkan koran gitu ya, majalah gitu ya, itu nggak jauh beda kalau seperti itu. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya
bahwa apapun modul yang kalian buat, itu modulnya harus memiliki ada jiwa, ada ruhnya di dalam modul tersebut. Nah, bahasa itu bahasa saya. Nah, kalau bahasa teoritisnya itu kita sebut dengan namanya TPEC. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Saya pengen sharing sedikit tentang TPEC. Ya, sudah tampil ya Bapak dan Ibu. Jadi sedikit saya ingin membagi beberapa slide yang bukan menjelaskan ya, karena kalau menjelaskan tuh takut kurang jelas juga, cuman mengantarkan aja ya, tentang apa itu TPEC Bapak dan Ibu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan modul kita hari ini. Nah, atau di modul yang pertama. Jadi saya kasih judulnya adalah apa itu TPEC ya, apa itu TPEC. Nah, sekaligus juga sekadar pengenalan Bapak dan Ibu. Ini kebetulan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya baik S1 ataupun S2-nya itu bukan dari kependidikan, jadi dua-duanya itu saya dari matematika murni. Jadi mungkin ketika ada orang yang mendengar saya bicara tentang teori-teori pendidikan, pembelajaran, mungkin dianggap angin lalu ya Bapak dan Ibu, ya wajar lah gitu ya, karena memang juga basicnya bukan dari pendidikan. Tetapi beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu membuat saya jadi banyak belajar tentang bagaimana sesuatu itu disampaikan di dalam kelas. Saya tahun 2013 ya terhitung sampai dengan tahun 2017 itu tergabung di USED Prioritas Provinsi Banten untuk fasilitator daerah pembelajaran yang baik matematika di MTS SD, kemudian manajemen berbasis sekolah, dan juga satu lagi adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian tahun 2021 kemarin saya juga ikut di MEQR, proyeknya punyanya Kemenag. Nah, saya sebagai instruktur nasional PKB Kemenag RI untuk bidang matematika di MTS. Nah, tapi kemarin saya kayaknya 2022 ini sementara off dulu dari kegiatan PKB Kemenag. Kemudian yang berikutnya juga sampai saat ini saya masih mengajar di Pondok Pesantren Bapak dan Ibu Darul Kolam 3 di Gintung. Di sana ada satu program kelas internasional di mana saya juga mengajar di sana, dan di situ juga saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk membuat berbagai macam pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Jadi saya biasanya setiap kali mau mengajar itu meluangkan waktu 1 hari full untuk mengajar besoknya. Nah, ketika saya mau mengajar, yang ada di kepala saya adalah bukan apa yang mau saya ajarkan. Jadi kalau materi sih insya Allah materinya semuanya sudah dikuasai ya, namanya materi yang biasa kita ajarkan. Kalau materi kita sudah kuasai, jadi pertanyaan saya adalah bukan apa yang mau saya ajarkan, atau bukan bagaimana cara saya mengajarnya gitu ya. Kalau saya tidak berpikir seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bukan apa yang mau saya ajarkan, atau bukan bagaimana cara saya mengajarkannya. Itu yang saya pikirkan. Nah, seperti apa kalau begitu yang saya pikirkan ketika saya mau mengajar itu apa yang mau saya pikirkan. Jadi saya sedikit bikin oret-oretan kalau gitu ya. Kita sampai jam 8 aja lah, jangan lama-lama. Oke. Nah, jadi kalau saya mau mengajar Bapak dan Ibu, biasanya saya bukan berpikir untuk apa yang akan saya ajarkan. Atau yang kedua, bagaimana cara saya mengajarkannya. Nah, mungkin ini tetap dipikirkan, tetapi saya sebutkan tadi ini bukan yang pertama kali saya pikirkan. Yang pertama kali saya pikirkan adalah, jadi ini ya boleh sebut aja part B-nya lah.
Nah, part A-nya apa? Bagian A-nya apa yang perlu saya tanyakan pertama kali? Yang pertama adalah apa tujuan pembelajarannya? Siswa bisa apa sih gitu? Siswa diharapkan ngapain sih gitu ya? Jadi ke outputnya, bisa output, bisa outcome ya Bapak dan Ibu ya, output atau outcome. Yang kedua, ini yang paling penting adalah yang saya pikirkan yang paling penting adalah apa yang akan siswa pelajari. Dua pertanyaan ini akan memunculkan pertanyaan yang part B-nya tadi, yang di atas. Ketika kita sudah tahu apa yang mau kita tujuannya, maka kita akan tahu apa yang mau saya ajarkan. Ketika kita sudah tahu apa yang akan pelajari, maka kita akan tahu bagaimana cara kita mengajarkannya. Nah, karena bagi saya, menurut saya, yang paling penting di dalam kelas adalah pengalaman. Karena ada yang menekankan satu lagi, bukan pengalaman belajar, melainkan aktivitas belajar. Kalau saya lebih memilih ke sini Bapak dan Ibu, pengalaman belajar. Kalau saya lebih memilih ke sini dibanding aktivitas belajar. Karena sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu belum tentu merupakan sesuatu yang membekas. Belum tentu membekas. Sementara kalau siswa ada suatu pengalaman belajar yang dialami oleh siswa, pasti di sini dia akan membekas. Ya, jadi bedanya di situ Bapak dan Ibu. Kalau saya ketika mau membuat RPP misalkan ya, itu RPP setiap kali mau ngajar itu saya baca lagi, saya perbaiki lagi, saya ulang-ulang lagi, kemudian diperhatikan lagi sebenarnya apa sih yang akan dipelajari oleh siswa. Nanti ini akan memunculkan yang kita sebut dengan namanya pengalaman belajar, bukan aktivitas belajar Bapak dan Ibu. Jadi misalkan kita memberikan siswa tugas untuk, sering ya saya lihat di RPP Bapak dan Ibu, semuanya RPP-nya pakainya 5M. Kalau nanti sama saya nggak boleh pakai 5M, pakai yang lain lagi. Karena ini bikin guru nggak kreatif ya. Jadi di depannya udah bilang misalkan cooperative learning, tetapi di dalamnya masih mengamati dulu, menanya, menalar, dan seterusnya sampai mengomunikasikan. Padahal di atasnya sudah jelas-jelas cooperative learning, tetapi di dalamnya kok jadi 5M lagi. Ini kenapa jadi 5M gitu ya? Kenapa harus selalu 5M gitu? Padahal kan 5M itu cuma salah satu pendekatan pembelajaran saintifik di dalam kurikulum 2013. Cooperative learning juga saintifik kok gitu kan. Yang lain juga saintifik kok gitu kan. Sebenarnya nggak harus 5M kan Bapak dan Ibu. Yang penting kan di sana ada proses-proses berpikir sainsnya. Ya, berarti yang kita perlu pahami bagaimana sains itu diperoleh. Di sana ada hipotesis, ada penggalian data, ada diskusi, ada mempresentasikan dan mengomunikasikan di sana ya. Kemudian ada berbagi hasil dan seterusnya. Yang penting kan di sini ada nilai-nilai ilmiahnya. Yang penting ilmu itu tidak diperoleh dalam waktu dengan cara yang tidak ilmiah. Itu aja sih sederhananya. Nah, saya kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu. Jadi penting buat saya sekali lagi Bapak dan Ibu untuk menentukan atau memikirkan sebenarnya saya tuh mau memberikan pengalaman belajarnya apa. Nanti ketahuannya di mana Bapak dan Ibu? Coba dicek aja. Ketika akhir pembelajaran, coba ditanya, kalian belajar apa hari ini? Ketika siswa bisa menjawab sesuai dengan tujuan pembelajarannya, berarti mereka sudah mengalami yang disebut dengan belajar. Tetapi kalau misalkan siswa belum bisa menyebutkan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, maka siswa baru melakukan yang kita sebut dengan aktivitas belajar. Nah, walaupun ini student centered, oke, SCL, student centered learning, semuanya berpusat ke siswa. Tetapi di sana apakah terjadi pengalaman belajar atau tidak? Apalagi kalau misalkan sifatnya semuanya rutin.
Oh ya anak-anak, sekarang nih ada video, yuk kita tonton video. Oke anak-anak, di sini ada LK, oke kita kerjakan LK-nya. Oke anak-anak, di sini ada soal, ayo kita kerjakan soalnya. Nah, itu kan aktivitas Bapak dan Ibu. Apakah aktivitas itu membekas di dalam benak siswa tentang apa yang sedang dia pelajari hari ini? Itu kan belum tentu. Nah, maka penting buat kita Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, kalau menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan pengalaman belajar kepada siswa. Apa sih yang mereka pelajari hari ini? Itu yang kita pikirkan. Saya memikirkan seperti itu. Sehingga ketika saya membuat suatu contoh soal atau pengantar, kalau saya biasanya disebutnya adalah mungkin Bapak Ibu menyebutnya namanya adalah apa sebutannya apa? Persepsi. Biasanya persepsi. Ya sering mendengar istilah persepsi Bapak dan Ibu ya. Nah, di persepsi itu biasanya ada satu step yang kita sebut dengan namanya set induction. Set induction ini boleh dibilang adalah 5 menit loh. 5 menit yang menggugah di pertama kali. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau membaca salam dan membaca doa itu bisa di ujung nanti, bukan di ujungnya, bisa digeser sebentar, menurut saya sih nggak ada masalah. Misalkan gini, Bapak dan Ibu mau ngajarin tentang sebutlah sistem peredaran darah. Ya, sebelum masuk ke kelas, Bapak dan Ibu lari-lari dulu. Sampai dia tok-tok sampai lari-lari ke dalam kelas. Tok. Assalamualaikum, salam. Lari-lari, bolak-balik itu beberapa kali bolak-balik gitu. Kan pasti siswa akan tercengang gitu. Ini guru lagi ngapain gitu di depan, si ibu lagi apa ini gitu. Nah, berhenti sebentar, kemudian pegang denyut nadi gitu, tek, kemudian jalan lagi, kemudian pegang lagi, denyut lagi, dan seterusnya. Nah, pasti siswa bertanya gitu kan, setelah itu kan siswa bertanya, kenapa Bu, kenapa Pak gitu. Oh ini Bapak sedang olahraga, tadi kayaknya dipegang di sini biasa aja, tapi sekarang Pak jadi lebih kencang, kira-kira kenapa ya gitu. Oh itu Pak, itu detak jantungnya. Oh ya kenapa kok detak jantungnya ketika lagi berolahraga itu lebih cepat daripada lagi jalan gitu. Ada yang tahu jawabannya? Oke, kalau nggak tahu, misalkan ya, oke kita akan cari tahu jawabannya di pelajaran kita hari ini tentang misalkan sistem peredaran darah. Oke, baik, kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita semuanya coba lakukan yang Bapak lakukan tadi. Itu kan bisa di depan. Jadi Bapak dan Ibu membuat kegiatan pembelajaran di RPP-nya ada nggak tadi? Ada. Gitu. Saya melakukan hal yang sama juga biasanya di situ, kasih games di depan, kasih warning gitu ya, supaya bukan warningnya, gamesnya bukan untuk ice breaking Bapak dan Ibu, tapi gamesnya itu bagian dari pembelajaran gitu. Jadi mencari sendiri gitu, nyari kira-kira apa nih yang cocok buat kegiatan belajar ini, sehingga nanti siswa dengan melakukan itu dia mengalami belajar. Dengan melakukan itu dia memahami bahwa saya sedang mempelajari sesuatu. Dengan saya berlari-lari, dia beraktivitas betul sekaligus dia juga mengalami bahwa dia punya suatu sistem di dalam tubuhnya yang disebut dengan sistem peredaran darah. Sederhana gitu Bapak dan Ibu, tapi itu membuat jadi sangat berkesan di hati, di benak siswa gitu ya. Nah, di dalam set induction ini 5 menit kok gitu, jadi nggak harus selalu ada di depan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang menarik. Menghadirkan sesuatu yang menarik bisa berupa apa? Bisa berupa masalah, bisa berupa bencana, bisa berupa keuntungan, atau lebih keren lagi sekarang yang sering kita lihat itu misalkan ada media massa itu, media informasi online itu kan banyak menampilkan info-info terkini gitu ya.
media informasi terkini tuh luar biasa bisa kita gunakan. Saya pernah mengajar tentang KPK itu dengan kaitannya dengan aktivitas virus Bapak dan Ibu. Virus komputer. Saya mengajarkan materi KPK tapi triggernya pertama adalah tentang aktivitas virus komputer. Nah, jadi bagaimana cara mematikan komputer secara bersamaan ketika komputer tersebut memunculkan dua buah proses dengan waktu yang berbeda-beda selangnya dan bisa dimatikan kalau muncul dua-duanya. Nah, kapan itu kita bisa mematikan itu? Ya kan jadinya konsepnya konsep KPK gitu Bapak dan Ibu. Ada banyak sekali lagi yang bisa kita lakukan di sana Bapak dan Ibu ya. Jadi pertanyaan saya pertanyaan kita semua ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, sekali lagi bukan dua pertanyaan yang pertama tadi apa yang akan siswa pelajari, sama satu lagi adalah bagaimana cara saya mengajarkannya, menjadi apa yang akan pertama adalah apa tujuannya, kedua apa yang akan dipelajari, akan belajar apa yang akan dipelajari. Nah, bagaimana dengan modul Bapak dan Ibu? Sama aja. Di modul juga sama, kita bisa memasukkan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di kelas ketika kita mengajar, betul. Ketika kita mengajar, kita melakukan hal yang ketika kita mengajar, kita melakukan hal yang cukup sesuai dengan teori-teori kita. Tetapi ketika kita membuat modul, kita lupa. Kita membuat modul itu yang terjadi hanya sekali lagi adalah produknya aja gitu, prosedural aja, produk yang ditampilkan aja. Sementara bagaimana modul tersebut disampaikan itu tidak memasukkan unsur-unsur bagaimana modul tersebut harusnya bisa sampai kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang saya ceritakan tadi itu yang kita sebut dengan yang namanya TPEC. So, pertanyaan kita adalah apa sih itu TPEC? Apa itu TPEC? TPEC kita udah pernah dengar Bapak dan Ibu singkatannya? Enggak. Belum Mbak ya? Nah, sama Pak, saya juga awalnya belum pernah mendengar ini, tapi ternyata Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan saat ini di kelas ketika kita mengajar, itulah TPEC. Percaya nggak percaya, sadar nggak sadar gitu, itulah TPEC. Yang kadang kita lupa bukan ketika kita ngajar, tetapi ketika kita menyusun modul, ketika kita menyusun LK, lembar kerja gitu ya, kita lupa dengan TPEC-nya gitu. Jadi kita hanya tahu TPEC ketika kita mengajarnya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, nih di sini tadi saya kan itu yang paling banyak dipikirkan apa Bu? Yang mana nih kira-kira? Yang biasa dilakukan. Bang, sini Dip, Mama mau minum. Yang paling banyak dipikirkan, Ibu Siti Thayyibah tadi bilang ya, aktivitas Bu ya? Iya, yang aktivitas. Oke. Kalau ini orientasinya kemana kalau yang Kak? Orientasinya kemana Bapak dan Ibu biasanya? Kalau kita berorientasi pada materi. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi Bapak dan Ibu, TPEC itu adalah suatu framework. Ya, singkatan kalau karena dia framework itu dia karena framework aja berarti bukan pendekatan, bukan model gitu, tapi bagaimana sesuatu itu disampaikan menggunakan suatu framework atau cara kerja tertentu. Di sini yang kita sebut dengan TPEC itu singkatan dari technological, T-nya itu technological, kemudian P-nya adalah pedagogical, C-nya adalah content,
K-nya adalah knowledge. Knowledge ini adalah pengetahuan tentang ketiganya. Pengetahuan tentang teknologi, tentang pedagogik, dan tentang konten. Sementara A-nya ini apa? A-nya ini ada yang mengatakan and, ada juga yang mengatakan assessment, penilaian. Nah, nggak ada masalah sih menurut saya, mau yang assessment-nya atau mau yang and juga nggak ada masalah. Yang penting di sini adalah sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui keempat hal ini, TPEC ini, technological, pedagogic, content. Artinya apa? Ketika kita mau mengajarkan materi, pertama kita lihat ya, belajar ya, kita lihat kontennya apa, materinya apa. Berarti ini materinya. Seorang guru perlu punya bekal tentang bagaimana si materi ini disampaikan. Maka dia sudah masuk ke level pedagogik. Karena di sini pedagogik ngomongin tentang cara mengajar. Lalu teknologi ini apa? Teknologi ini adalah alatnya. Alatnya ya, jadi Bapak Dedi. Nah, teknologi ini, technological ini bukan selalu komputer. Ibu mengajar baca Quran menggunakan Iqra. Sekarang Iqra atau Qiraat Ibu? Pakainya Iqra ya. Pakainya Iqra misalkan. Jadi Ibu menggunakan Iqra. Nah, Iqra ini adalah sebuah teknologi. Karena sebelum ada Iqra atau Qiraati, sekarang ada Tilawati misalkan, ya. Karena sebelum ada metode-metode pembelajaran dengan menggunakan Iqra, dengan menggunakan Qiraati, dengan menggunakan Tilawati, kita dulu belajar mengaji itu pakai langsung Quran gede gitu ya. Waktu saya dulu pakai langsung Quran gede, dan itu ngebacanya agak susah gitu ya. Dan dibaca hurufnya satu persatu begitu tuh, alif jabar A gitu ya, alif JRU dan seterusnya, alif JRI dan alif S itu AIU dan seterusnya seperti itu. Itu kan zaman dulu. Sekarang udah mulai berubah cara mengajarnya. Nah, artinya ada buku-buku Iqra, ada buku-buku Qiraati, ada buku-buku Tilawati, itu kita sebut dengan teknologi. Jadi buku itu teknologi. Jadi tidak harus selalu yang berupa komputer. Apakah komputer teknologi? Jelas, komputer teknologi, tapi tidak selalu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, yang disebut dengan teknologi adalah komputer gitu ya. Bisa apa aja, bisa alat. Bahkan Bapak dan Ibu membuat LKPD. Kalau dengan LKPD ini siswa belajar menjadi lebih mudah, maka LKPD juga menjadi teknologi. Maka LKPD isinya jangan soal Bapak dan Ibu. Karena soal tidak membuat siswa belajar. Soal membuat siswa untuk berlatih. Kalau mau belajar, gunakanlah LKPD ini, misalkan LKPD penemuan, LKPD discovery, LKPD diskusi, LKPD observasi, dan seterusnya. Sehingga dengan LKPD itu siswa menjadi memahami satu konteks tertentu, maka LKPD menjadi teknologi. Nah, pengetahuan kita tentang keterkaitan ketiga atau keempat hal ini kita sebut dengan namanya TPEC. Dan secara nggak sadar, kita sudah melakukan ini Bapak dan Ibu. Nggak mungkin dong Bapak dan Ibu ngajar nggak pakai metode. Pasti pakai metode. Nggak mungkin dong Bapak dan Ibu ngajar nggak pakai LKS, nggak pakai buku gitu. Nggak mungkin. Karena Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan ini. Gitu. Cuman kita belum baru dengar aja namanya adalah TPEC ya. Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, tetapi ternyata TPEC ini Bapak dan Ibu tidak hanya ada di pembelajaran aja. Kita juga bisa memasukkan unsur TPEC di dalam pengembangan modul. Ya. Jadi kenapa saya menyampaikan ini Bapak dan Ibu? Nanti di penyiapan perangkat yang bagian yang pertama, kalau nggak salah itu tugas yang ke-6 ya kalau nggak salah, itu Bapak dan Ibu, bukan ke-6, ke-3 atau ke-4 gitu. Bapak dan Ibu sudah mulai membuat modul bahan ajar. Nanti ya di penyiapan perangkat sudah mulai membuat modul. Nah nanti setelah modulnya ini itu harus ada TPEC-nya gitu maksud saya. Jadi bukan hanya mengcopy paste yang Bapak Ibu tuliskan semua itu materi semua gitu. Nggak ada bagaimana si materi tersebut disampaikan dengan cara apa. Itu berarti modulnya
belum TPEK gitu ya, baru modulnya baru lebih banyak unsur kontennya daripada gabungan antara pedagogik dan teknologikal. Ini penemunya Bu, penemu TPEK ini adalah siapa ini namanya, penggagas TPEK, Lee S. Coleman. Ini udah lama banget nih, lahir tahun 1938. Ini artinya teori tentang TPEK ini sebenarnya sudah banyak sekali, sudah lama sekali gitu ya digagas ya. Nah, dia menyampaikan bahwa menekankan perlunya guru untuk mengintegrasikan, kata kunci pentingnya adalah mengintegrasikan pengetahuan yang mereka punya ya, materi-materinya tentang materi pelajaran dengan strategi pedagogik khusus sehingga menghasilkan pengajaran yang sukses. Jadi ini sebenarnya Bapak dan Ibu, nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu tapi nggak pakai materi. Ini mungkin yang sering saya temukan ketika belajar atau kuliah di kampus saya dulu ya, di UGM. Nah, ketika saya belajar di situ ya, dosen saya ngajar kadang nggak ngelihat mahasiswanya Bapak dan Ibu. Ngajar aja pakai spidol gitu, pakai kapur, menghadap papan tulis, kemudian menjelaskan dengan suara yang seadanya, disebutkan, ditulis ulang, tapi yang memang dijelaskan, dan kalau kita nggak dengar, kita nggak paham apa yang disebutkan sama dosennya, dan kalaupun mahasiswanya pergi semua itu kabur, dosennya nggak tahu karena dosennya cuma ngajar papan tulis gitu. Artinya apa? Di sana memang tidak menekankan pedagogiknya, jadi bagaimana konten itu disampaikan. Nah, tapi ketika kita ngajar di kelas kan nggak mungkin Bapak dan Ibu dengan cara seperti itu. Makanya metode ceramah itu tidak ditekankan gitu ya, tidak disarankan, karena memang model ceramah itu akan lebih banyak menyampaikan dari sisi kontennya aja, pedagogiknya nggak ada gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi satu lagi tadi ada yang memberikan, yang A-nya adalah assessment, atau juga ada N, sama aja sebenarnya. Nah, opsi yang tadi Bapak dan Ibu yang di sini, kalau kita lebih memikirkan materi ya, maka yang terjadi adalah kelas yang seperti ini. Maaf nih, ini kelas yang seperti ini. Ini ketika dosennya mengajar lebih banyak kalau orang sekarang sebetulnya ngecaplak gitu ya, nyampaikan materi, mahasiswanya nggak peduli mau ngedengerin atau enggak, mau ngerti atau enggak, yang penting dosennya sudah menyampaikan materinya begini bla 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 bla, dan dosennya ngajarnya ke papan tulis misalkan, atau suaranya kecil, atau pokoknya nyampein aja, nggak tahu si mahasiswanya ngedengerin atau enggak, ngerti atau enggak. Kira-kira jadinya seperti ini. Berbeda dengan kalau misalkan kita memikirkan yang keduanya tadi, yaitu aktivitasnya. Ya, lebih penting lagi sebenarnya pengalaman kan, dengan beraktif, bukan hanya aktivitas, tapi aktivitas yang memberikan pengalaman lah istilahnya gitu ya. Nanti kira-kira akan seperti ini Bapak dan Ibu, berbeda dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini kalau kita memilih hanya berfokus pada materi, kalau ini kita berfokus juga bagaimana caranya. Ya, aktivitas yang bermakna. Oke, jadi ada maknanya. Makanya kalau disebutkan di SD itu kan bukan hanya aktif, kreatif, menyenangkan, tapi sama satu lagi adalah bermakna gitu ya. Kemudian, ini dampak kalau misalkan kita menggunakan yang memilih untuk memasukkan unsur-unsur pedagogik. Nah, di sini ada pendekatan bisa berdiskusi. Ya, ini andragogi Bapak dan Ibu. Kalau kita ngelihat pesertanya adalah Bapak dan Ibu guru, maka kita nggak bisa menggunakan pedagogik, tapi kita menggunakan andragogi. Di sini berarti pembelajaran untuk orang dewasa, maka bahasa-bahasanya itu akan berbeda dengan kalau ketika kita mengajar di kelas gitu. Saya kalau ngasih pelatihan, itu bahasanya pasti berbeda dengan ketika saya ngajar di kelas gitu. Karena kalau ngasih pelatihan itu kan pesertanya guru-guru, orang-orang yang sudah sangat dewasa, bahkan banyak yang lebih tua dari saya, kan nggak mungkin saya mengajar seperti ke anak SMA di sini, gitu ya, seperti ke mahasiswa gitu dan seterusnya. Nah, ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan makna kalau menurut saya, bukan hanya sekedar berdiskusi, tetapi itu bukan hanya rutin ya, diskusi itu dibutuhkan ya, bukan disuruh. Apakah mereka butuh diskusi atau enggak? Kalau enggak dibutuhkan diskusi ya buat apa misalkan. Nah, mereka ini bekerja dengan belajar sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Ada yang ke lapangan, ada yang mencari informasi misalkan di perpustakaan, ini ada misalkan di perpustakaan digital dan seterusnya, mencari referensi, ini ke lapangan gitu ya.
dan seterusnya. Ini kan akan memberikan makna ya, dibanding kita hanya berpusat kepada siswa tapi kita nggak tahu siswanya suruh ngapain. Bapak dan Ibu, ada ini 4 kompetensi guru seperti yang sudah kita kenal ya, yang di sini ternyata kompetensi pedagogik itu masuk ke dalam salah satu kompetensi guru. Artinya TIPEK itu bicara tentang kompetensi guru. TIPEK adalah sesuatu hal yang melekat pada kompetensi guru. Tentang pedagogik yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu, yaitu adalah menguasai karakteristik peserta didik. Bukan hanya karakteristik ya, yang kalau saya pahami ya, bukan hanya tentang karakteristik yang perlu diketahui. Ini nanti kita ada materi khusus tentang karakteristik ini. Tapi yang penting juga adalah tentang bagaimana teori belajar, teori otak ya. Sama satu lagi ada kecerdasan multi, kita sebutnya apa ya, kecerdasan ganda ya, multiple intelligence kita sebutnya. Ini juga perlu kita pahami ya, jadi cara kerja otak, kemudian kecerdasan ganda. Ini menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini yang sedang kita pelajari di sesi kita hari ini, termasuk juga nanti penilaian dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memahami karakteristik siswa itu dari aspek moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Bapak dan Ibu, ternyata TIPEK itu ketika kita ngomongin pedagogi, maka kita nggak mau memikirkan juga tentang karakteristik peserta didik. Artinya apa? Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kita gunakan, atau metode-metode pembelajaran yang kita gunakan, atau langkah-langkah pembelajaran yang kita terapkan di kelas, jangan lupa Bapak dan Ibu, perhatikan karakteristik peserta didik. Baik dari sisi kognitifnya, ataupun dari sisi psikomotoriknya, atau perkembangan emosionalnya. Jadi jangan sampai kita menerapkan suatu kegiatan pembelajaran yang itu tidak bisa diikuti oleh siswa karena pertama, perkembangan kognitifnya belum sampai ke sana, atau secara emosional belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang. Jadi mungkin kita perlu banyak memperhatikan tentang kedalaman dari suatu langkah kegiatan pembelajaran, itu sebenarnya akan lebih tepat kalau disampaikan dengan cara yang seperti apa. Selain itu, mengidentifikasi juga potensi peserta didik, ya ini tadi yang seperti saya sebutkan, ada yang namanya siswa memiliki kecerdasan atau memiliki kemampuan atau potensi di bidang seni misalkan, ya maka perhatikan bagaimana kita menghargai karya siswa di bidang seni dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bekal-bekal awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Ini kita sebut dengan namanya teori konstruktivistik. Dalam teori konstruktivistik dikatakan bahwa pengetahuan itu dibangun. Dibangun dari apa? Dibangun dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Ini adalah satu PR juga Bapak dan Ibu, karena kadang di dalam satu kelas itu kita kan sangat heterogen ya, kemampuan siswanya kita nggak mungkin menyamaratakan. Nah, ada beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini ada yang sangat menonjol, ada juga yang memang sangat jauh. Mungkin kesulitan kita ketika ketemu dengan yang namanya slow learner itu akan sulit banget untuk mengatasinya. Maka ini diperlukan konsultasi dengan orang-orang yang lain yang memang mengetahui bagaimana menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Oh, satu lagi, tentang model pembelajaran. Ini kalau diurut ya, mulai dari pendekatan, strategi, metode, baru teknik ya. Ini tentang model. Jadi model itu ada di atas, paling atas, kemudian baru pendekatan, kemudian strategi, metode, kemudian teknik ya. Baik Bapak dan Ibu, dari saya sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, kurangnya mohon maaf. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.